Selamat pagi, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kembali kita akan belajar melanjutkan mencari perkenanan Tuhan. Kemarin kita belajar bahwa mencari perkenanan ke Tuhan. Terhadap Daud dikatakan bahwa dia adalah orang yang mengutamakan Tuhan dari segala keinginan hidupnya. Dan pagi ini kita akan melihat di bagian yang lain supaya kita mendapat perkenanan Tuhan. Seperti Kisah Rasul 13 ayat yang ke-22b dikatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku." Kita akan melihat Daud, apa yang menyebabkan dia disukai Tuhan, dia berkenan di hati Tuhan. Kita melihat dalam Mazmur pasal 5 ayat yang keempat dikatakan, "Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar suaraku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu." Di dalam hal yang kedua ini, supaya kita bisa menyukakan hati Tuhan, adalah kita harus mempunyai keintiman, kebersamaan dengan Tuhan. Dan kebersamaan dengan Tuhan itu dinyatakan dengan 3 hal yang terjadi dalam kehidupan Daud. Yang pertama dikatakan, "Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar suaraku." Arti bahwa Daud berkata bahwa Tuhan mendengar suaraku, itu membuktikan bahwa setiap pagi Daud bangun dan berbicara kepada Tuhan, sehingga Daud mempunyai pengertian bahwa Tuhan mendengar apa yang dia katakan. Jadi orang yang mempunyai keintiman dengan Tuhan, pasti mempunyai waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan, menyampaikan sesuatu kepada Tuhan, dan itu dilakukan Daud pada waktu pagi. Pagi merupakan, boleh disebut bahwa itu awal daripada kehidupan di hari yang baru yang Tuhan sediakan. Dan berkata bahwa setiap pagi dia datang pada Tuhan dan dia menyampaikan isi hatinya, dan dia menyatakan dalam Mazmur 5 ayat yang keempat, "Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar suaraku." Jadi sudah kasih Tuhan, orang yang intim dengan Tuhan, yang close, yang erat hubungan dengan Tuhan, pasti menggunakan waktu untuk ketemu dengan orang yang dimana dia kasihi. Yesus melakukan hal yang sama, pagi-pagi benar dia berdoa. Hal yang berikutnya sudah kasih Tuhan di dalam ayat ini, bukan sekedar Tuhan mendengar suara yang Daud sampaikan. Bahkan Daud berkata, "Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu." Orang yang intim kepada Tuhan adalah orang yang menyediakan persembahan. Kata persembahan itu bukan sesuatu yang kita beri begitu saja, tapi ada nilai di mana kita memberi sesuatu kepada orang yang lebih mulia. Sehingga terkatakan bahwa pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Jadi saudara kasih Tuhan, di dalam hidup ini, kalau saudara mau menyukakan hati Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan, saudara mesti bangun pagi, temui Tuhan. Yang kedua, kita berikan penyembahan kepada Tuhan, pengagungan kepada Tuhan setiap pagi, saudaraku. Dan di ayat yang terakhir dikatakan, "Aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu." Orang yang intim dengan Tuhan adalah orang yang bisa menunggu. Bukan sekedar menyampaikan sesuatu dan lalu tinggal, tetapi dikatakan jelas dalam Mazmur 5 ayat yang ketiga bahwa ayat yang keempat bahwa dia berkata bahwa aku menunggu-nunggu. Dia menggunakan waktu untuk tenang. Apa yang dia tunggu?
apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan perintahkan, apa yang menjadi Tuhan inginkan dikerjakan pada hari ini. Perlu kita menunggu supaya kita mendengar akan suaranya. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, di mana sudah berada pada hari ini, kalau saudara ingin mencari perkenanan Tuhan, dan saudara salah satu orang yang disukai oleh Tuhan, saudara bisa menggunakan waktu untuk Tuhan. Setiap pagi, sebelum memulai pekerjaan, sebelum melakukan aktivitas, carilah Tuhan lebih dulu. Berilah pengagungan kepada Tuhan, dan nantikan suaranya apa yang Dia ingin perintahkan kepadamu. Di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33 dikatakan, cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu saudara kasih Tuhan. Supaya hidup saudara boleh menyukakan hati Tuhan. Dalam Mazmur yang ke-59 ayat yang ke-16 dikatakan, tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu pada waktu pagi, aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Setiap pagi ada waktu di mana kita boleh menghampiri akan Tuhan. Dan kalau ini terjadi dalam hidup saudara, pasti akan menyukakan hati Tuhan. Dan saudara akan mendapat perkenanan di hadapan Tuhan. Haleluya. Berikanlah waktu buat Tuhan. Berikanlah pengagungan baginya. Dan nantikan Dia. Supaya engkau menjadi salah satu orang yang disukai Tuhan. Dan mendapat perkenanan. Tuhan memberkati. Haleluya.